keretanya bagus sekali kayak kereta kerajaan gitu. Dan di dalam kereta itu ada wanita cantik sekali memakai kayak putri kerajaan, dan dia pakai selendang hijau, memakai selendang hijau dan rambut terurai panjang. Dia cantik sekali dan melirik ke arah si Wardi dan teman-temannya di dalam perahu itu, melirik tapi tetap berjalan, dan di belakangnya juga ada pasukan juga, kayak pasukan tentara kerajaan kayak gitu, berapa puluh itu, dan panjangnya itu mencapai kira-kira 1 kilometer lah panjang prajurit belakangnya itu. Dan terus melewati perahunya si Wardi dan teman-teman, lewat itu nggak lama supir perahunya itu teringat itu, oh iya, kita melewati utara ini, melewati tebing, ayo kita cari tebing itu sampai tahu ketemu. Kalau kita udah kelihatan tebing itu atau cahaya lampu, ya itulah tujuan balik kita. Akhirnya berjalan lagi tuh perahunya, tetap nggak ketemu, sejam lebih lah nggak ketemu. Dan nakodanya itu melihat itu tembok yang kita lewati pertama itu setelah gerbang, dan melihat orang-orang itu kan kita menemukan tembok ini. Oh iya deng, tembok tinggi besar, tapi yang dilihat sama yang pertama itu beda. Yang pertama itu kan tembok panjangnya nggak terlalu, dan yang ini panjang banget, kanan kiri tinggi dan panjang banget, kayaknya nggak habis itu dilewati sama perahu itu, panjang sekali. Habis melewati itu terus dan nggak lama si Wardi melihat, itu gerbangnya, benar itu gerbangnya. Akhirnya ketemulah itu gerbang besar itu, gerbang yang tadinya awal masuk, dia keluarlah itu, alhamdulillah banget keluar dari gerbang itu. Dan baru itu terlihat matahari. Ternyata dibuka HP, ternyata udah kira-kira jam 6 lah, jam 7-an lah, udah terang, matahari udah terlihat, dan pulau-pulau itu juga terlihat. Akhirnya sampailah itu, menyandar itu perahunya itu. Alhamdulillah ya Pak, iya Dik, alhamdulillah kita udah selamat lah ini. Akhirnya ketemulah sama nelayan-nelayan masyarakat di sekitar situ. Nah, bersandar perahunya, dan nelayan-nelayan itu bertanya sama si Wardi dan teman-temannya dan nakodanya itu, mas dari mana? Kok wajah mas pucat semua ini? Emang dari mana? Akhirnya ceritain lah sama si Wardi dan nakoda itu, begini Pak, kami tadinya awalnya mau mancing ya, terus tersesat bla 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 bla, kayak cerita yang dari awal sampai gitu. Oh seperti itu, ya udah mas ke warung dulu, belum makan toh? Belum. Iya Pak, belum makan. Akhirnya makan dulu di warung, diajak sama nelayan. Alhamdulillah nelayan di kampung itu baik sekali. Dan si Wardi bertanya di pas mama, Pak ini asli ini di mana ya Pak? Oh ini daerah Semarang Mas, daerah Semarang. Emang adik, emang dari mana? Masnya dari mana? Ini saya berawal mula dari Jogja Pak, dari pantai selatan Jogja. Waduh, jauh sekali ini. Yaudah, ya makan dulu. Makan, dan warga setempat
langsung berinisiatif memanggil sesepuh sana lah, sesepuh yang memahami tentang masalah-masalah seperti ini. Gini aja Mas, yuk kita ke ke tempat orang tua di sini, orang pintar lah. Oh iya Mas, terima kasih Mas, siapa tahu masih ada yang janggal dari masalah ini, takutnya kedepannya Masnya gimana gitu, takutnya belum selesai. Oh iya Mas. Akhirnya ke rumah orang sesepuhnya itu, mungkin bisa dibilang juru kunci laut itulah ya. Akhirnya sampai ke tempat juru kuncinya itu, sesepuh situ bilang, Mas nggak usah cerita. Pas datang lo si Wardi sama temennya, Assalamualaikum. Oh ya masuk. Akhirnya ya udah masuk. Mas nggak usah gini Pak, ya udah Mas nggak usah cerita, saya sudah tahu, saya sudah mantau dari kemarin. Maksudnya gimana Pak? Kalian tersesat kan di laut kemarin, di laut tadi? Iya Pak, kami tersesat. Iya, saya sudah tahu, saya sudah pantau dari kemarin. Oh gitu. Kok bisa Pak? Ya makanya saya selalu di rumah untuk menunggu kedatangan kalian semua. Kalau bukan tanpa saya, kalian nggak bisa pulang, karena saya memantau kalian dan saya membimbing kalian untuk bisa kembali lagi ke alam nyata. Oh gitu ya Pak, terima kasih Pak. Ya pokoknya gini aja, apa yang terjadi dengan kalian di laut seperti itu saya udah tahu, tapi saya pengen dengar ceritanya. Gini Pak, gini ya, makanya kok saya bisa tersesat ya Pak? Kenapa ya Pak? Apa ada yang salah dari saya? Tadi emang saya menemukan ikan gini, tapi udah saya balikan ke laut. Bukan itu aja, nah ada salah satu yang kalian melanggar di laut itu. Apa tuh Pak? Kalian menabrak sesajen yang sudah disediakan untuk Ratu Pantai Selatan di situ, di laut situ. Oh maaf Pak, saya nggak tahu masalah itu. Emang kalian nggak tahu, tapi karena kan sesajen itu tertabrak oleh perahu kalian, jadi yang para penunggu situ yang sedang makan marah di situ loh, makanya kalian disesatkan di dunia gaib itu. Oh gitu ya Pak. Terus gimana Pak? Ya udah kalau seperti itu kalian siapkan segala sesuatunya untuk mengganti sesajen itu. Ya kalau saya kan nggak tahu Pak, kata si Wadik itu, saya nggak tahu Pak apa aja itu, tolong Bapak lah yang sebutkan apa aja, nanti disediakan untuk sesajen itu segala sesuatunya. Yuk macam-macam, kayak kembang 7 rupa, menyan, air kelapa, terus minyak tanah, terus macam-macam lah, ikan, ayam ingkung kayak gitu, dan ditaruh di satu wadah, yaitu namanya kalau ini tampah ya, wadah tampah itu dimasukkan itu, nanti dilarung. Nah sebelum itu kalian minum air kelapa ini, kelapa degan ini, dengan doa-doa saya. Oke, akhirnya si Wardi dan teman-temannya mengikutilah saran si mbahnya itu. Akhirnya mengikuti jalan mbah itu, selesai semuanya, sesajen itu dilarung. Akhirnya balik semua selesai. Yaudah kalian semua selesai, moga-moga semuanya aman, nggak ada yang tertinggal. Akhirnya si Wardi dan temannya balik ke rumah, dan bapaknya itu balik ke rumah. Dan ini untuk masalah pas bersandar di Jawa Tengah itu, Semarang, ada nelayannya bincang-bincang sama si Wardi dan nakodanya itu, bilang ini mau diantar
melalui laut apa melalui darat, kan gitu. Ya Pak, melalui darat aja Pak biar nggak pusing, dan perahunya itu mohon diantar Pak, untuk segala sesuatunya nanti bisa kami bayar gitu. Akhirnya kan yang punya perahu itu datanglah ke Semarang itu, dan yang punya perahunya itu naik perahu itu balik ke Surabaya, ke Jawa Timur, dan si Wardi dan teman-temannya naik mobil ke Jawa Timur. Nah setelah itu baiklah masing-masing ke rumahnya setelah dapat wejangan dari mbahnya, juru kuncinya itu segala sesuatunya udah dikerjakan. Nah si Wardi ini sampai rumah malamnya itu dibongkar-bongkar lah ya peralatan mancingnya, semuanya komplit, teman-temannya juga komplit. Nah pas si Wardi membuka tasnya, ada selendang hijau itu di dalamnya. Selendang siapa ini, kok ada selendang hijau kan gitu. Si Wardi bingung lagi tuh, akhirnya mengontak lah ke temannya si Wardi, John, oke, di yang punya selendang hijau siapa ini? Wah nggak tahu, terus aku juga pancinganku hilang satu. Akhirnya yaudah kita kumpul lagi, kayaknya ada yang belum selesai nih, kata si Wardi punya inisiatif seperti itu. Akhirnya kumpul semua, akhirnya ketemu sama nakodanya itu, terus langsung ke tempat sesepuh itu, juru kunci itu. Mbah, mohon maaf Mbah, ini di rumah saya membuka tas saya menemukan ada selendang Mbah, dan teman saya pancingnya hilang satu di dalam tasnya itu. Oh berarti ada, kata mbahnya nih, berarti ada ketinggalan salah satu syaratnya. Kalau emang ini tidak dilaksanakan, teman kamu akan lenyap, akan hilang. Ya itu dia salah satu contohnya, pancingnya hilang itu. Kalau nggak dilaksanakan, teman kamu hilang di bawah lembut di pantai selatan itu. Oh gitu ya Mbah, ya pokoknya apa aja lah Mbah, apa aja kami jalankan, yang penting semuanya selamat lah Mbah, kata si Wardi gitu. Akhirnya sebenarnya si Wardi itu mau moto selendangnya itu, tapi tidak perbolehkan sama juru kunci itu. Jangan sampai selendang ini diabadikan dalam foto Mas, takutnya selendangnya udah balik terus di fotonya itu masih ada. Nah itu yang akan menjadi bencana buat kalian. Siapa tahu Nyai penunggu Ratu Padra Selatan itu tidak suka barang-barangnya dipamerkan dalam kayak gitu lah, ibaratnya seperti itu. Ya Mbah, kalau emang seperti itu saya nggak berani lah Mbah, aku mau semuanya kembali dengan normal Mbah, nggak ada apa-apa. Akhirnya semua ritual dilakukan lagi untuk menyempurnakan kesalahan-kesalahan sebelumnya, diritualkan lagi, dan tetap segala macam sesajen itu semuanya ada, dan si Wardi dan teman-temannya dan nakoda itu dan mbahnya juru kuncinya itu naik perahu ke tengah di tempat yang yang dia pernah tabrak itu, sesajen itu kira-kira lah ya, mereka nggak bisa memastikan di mana, tapi yang dikira-kira aja dilarungkan lagi itu sesajennya itu. Setelah itu dengan doa-doa si mbahnya itu, juru kuncinya itu selesai, balik ke ini lagi, ke tempatnya, ke daratan, dan mbahnya bilang mudah-mudahan setelah ini nggak ada yang kekurangan lagi dan semuanya aman. Dan pesan Mbah untuk kalian, kalau untuk melakukan segala sesuatu
memancing atau apa di laut sini, jangan lupa ulus salam kepada penunggu penguasa laut sini. Karena apa? Kita di dunia ini hidup tidak sendiri, tidak manusia aja, ada makhluk yang lain di sekitar kita, apalagi di laut. Di laut itu tempatnya, gudangnya makhluk-makhluk yang lain. Makanya jangan sampai sembrono. Jembah kata si Wardi dan teman Jembah, terima kasih banyak Mbah, matur sembah nuwun untuk segala sesuatunya. Kalau kalian punya agama, kata simbahnya, berdoa yang terbaik dalam agama kalian, minta keselamatan segala sesuatunya. Yang penting kita dunia ini ulus salam. Nggih Mbah, siap Mbah. Akhirnya dari obrolan itu selesai, si Wardi dan teman-temannya pulang, dan nakoda perahunya itu juga pulang. Dan sekian cerita dari ini, segala sesuatunya selesailah. Sahabat-sahabatku, semoga kita bisa ambil hikmahnya dari cerita ini, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan dari saya mohon maaf jika ada salah kata penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.